Banjir sudah mulai masuk ke rumah warga, sudah masuk ke lapangan. Sapi-sapi ternak sedang mulai dievakuasi. Ini banjir sudah mulai meluap. Warga sedang dievakuasi. Masa nak mau pitir laptop orang sama mere? Maklusa serau. Cara nama biar sunat aja. Dah bertepuk dan Rami. Hormatan Rami. Iya, war lagi langsung madakan. Warna. Suasana banjir apela deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MRI Kota Bima ingin menyampaikan kondisi terkini di Kabupaten Bima di Desa Tangga, Kecamatan Monta. Tetapi sebenarnya kita ingin pergi ke Sie, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, kan tetapi dihalangi oleh banjir bandang yang mungkin diperkirakan setinggi paha. Dan kata warga, kemungkinan di Sie itu udah melebihi kepala manusia, yaitu tinggi airnya. Maka dari itu kita kemungkinan tidak bisa sampai ke sana. Untuk sementara kita awasi di daerah Tangga, Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Kemarau panjang menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Curah hujan yang rendah mengakibatkan kekeringan meteorologis. Tidak cuma itu, kerusakan hutan 10 tahun terakhir berdampak buruk. Dan akhirnya, kekeringan hidrologis tidak terhindarkan karena pasokan air tanah berkurang drastis. Dari data BPBD Kabupaten Bima yang dirilis Juli 2020, tercatat ada 27.843 jiwa terdampak kekeringan, termasuk di Desa Londu, Kecamatan Lambitu. Desa yang terletak di dataran tinggi Gunung Lambitu ini sudah 10 tahun terakhir menjadi langganan kekeringan. Bahkan, tahun ini menjadi kekeringan paling parah bagi mereka. Sekitar 300 penduduknya merasakan dampak. Jangankan untuk mengairi ladang, untuk minum pun mereka harus berjuang. Sumur Oipedi adalah mata air terakhir yang ada di desa. Tetesan air Oipedi menjadi pengharapan mereka. Mata air yang semakin kecil memaksa untuk antri berjam-jam. Bahkan pukul 3 subuh mereka sudah antri demi satu ember air. Jaleha misalnya, ia rela bertahan berjam-jam di sumur Oipedi untuk menunggu tetesan air yang tersisa. Tempuh jam pila tempo yang mendiane? Jam 11 Jam 11 jam siang. Dene jam pila teh? jam pila tina jam 1 kering. Oh, berarti teh oi dene arki ka matroci ne mata abr oi pala. Awara na kon mai rocine mai jam upame ma supuna arbar oi. Mana nih? Satu malam. Saya lihat ke sampai jam pila. Pila jam? Membunuh nih? Jam pila teh oi? Taufik, salah satu aktivis desa, menceritakan sulitnya masyarakat Desa Londu untuk mendapatkan air. Kalau untuk pengambilan air di Desa Londu ini, masyarakat tidak pernah tidur sebenarnya. Jadi setiap hari, karena memang air ini kebutuhan dasar, jadi masyarakat tidak pernah tidur untuk mengambil air. Mengambil air itu masyarakat 1 jam sebelum mau mengambil air, itu kalau tidak cepat, karena ini memang cuman hanya mata air ini saja yang besar di Desa Londu. Masyarakat Desa Londu mengambil air biasanya subuh itu jam 3 mereka sudah bangun. Nah, itu sampai jam 6 sore gitu. Dan lanjut lagi karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa air di Desa Londu ini
sangat-sangat krisis seperti itu. Jadi masyarakat satu kampung itu hanya mengambil air di satu bak, dan itu mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan satu ember air. Hubungan antara pohon atau tanaman dengan bencana kekeringan, sobat ya. Sobat, di masa sekarang dan ke depan ini kita akan menghadapi perubahan iklim ya. Perubahan iklim yang mana perubahan ini akan menyebabkan terjadinya penambahan jumlah frekuensi bencana banjir dan kekeringan, sobat ya. Jadi kalau masalah banjir sudah saya ulas di video sebelumnya, sobat. Sekarang masalah kekeringan, sobat ya. Karena ini dua bagian dari siklus hidrologi, sobat ya. Ketika terjadi banjir di suatu daerah akan terjadi kekeringan juga, sobat ya. Seperti itu. Sobat, jadi karena jumlah hutan kita mengalami penurunan ya, jadi deforestasi namanya, sobat ya. Ada yang menyebut di beberapa jurnal dan juga beberapa berita itu media hampir 80%, sobat ya. Deforestasi artinya terjadi pengurangan jumlah luas hutan, sobat ya. Ya, hutan ini penghasil oksigen dan juga sebagai penjaga kelembaban, sobat, sebenarnya itu. Cuman ketika ini berkurang ya akibat perubahan tata guna lahan, maka kita akan mengalami kekeringan, sobat ya. Jadi kekeringan itu akan berdampak sulitnya dalam mencari air. Mencari air tanah ini terutama dialami oleh warga-warga kita yang masyarakat miskin ya, di bawah garis kemiskinan, sobat ya. Seperti itu. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengalami kondisi kekeringan dari status siaga hingga ekstrim akibat minimnya curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kediri menyebutkan hasil monitoring hari tanpa hujan di wilayah Nusa Tenggara Barat terbilang sangat rendah yang membuat kekeringan terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kantor Wilayah Kediri, Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan status siaga hingga ekstrim di 39 daerah di NTB sejak bulan Juli lalu. Sementara wilayah yang terpantau mengalami kekeringan ekstrim yakni di Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu. Hal tersebut berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan, di mana curah hujan pada dasarian 2 bulan Juli 2020 didominasi oleh curah hujan dengan kategori rendah, akibat angin timuran dari benua Australia bertiup cukup konsisten hingga ke Asia Tenggara melewati Indonesia. Meski masih terdapat curah hujan tertinggi di sejumlah kabupaten yang berkisar hingga 20 mm per jam, namun kondisi itu diperkirakan akan semakin menyusut dan mengakibatkan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan. Kita lihat dari monitoring hari tanpa hujan berturut-turut, memang di sebagian wilayah NTB telah memasuki kekeringan ekstrim, yaitu di mana kekeringan ekstrim ini adalah kondisi hari tanpa hujan berturut-turut yang panjangnya lebih dari 60 hari atau lebih dari 2 bulan berturut-turut tidak pernah terjadi hujan di daerah tersebut. Nah, daerah-daerah tersebut antara lain ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Jadi itu adalah daerah-daerah yang mengalami hari tanpa hujan atau mengalami kekeringan ekstrim di mana tidak pernah hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Hari tanpa hujan berturut-turut umumnya bervariasi dari kategori sangat pendek hingga 60 hari lebih yang dikategorikan mengalami kekeringan ekstrim. Untuk itu, masyarakat diimbau agar waspada terhadap adanya potensi kebakaran semak lahan, hutan, dan perumahan serta lebih bijak menggunakan air bersih seiring dengan masuknya puncak musim kemarau. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.